Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, saya Nova Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 159B dari SMA Negeri Tulaan Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam penyampaian kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya memiliki pemikiran bahwa murid menjadi pandai dan terampil dengan mengikuti cara belajar yang telah disiapkan oleh guru. Guru meyakini metode belajar yang digunakan adalah metode yang terbaik untuk seluruh murid di kelas. Pembelajaran yang berlangsung terkesan teacher center atau guru sebagai pusat dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran di kelas terlalu fokus pada penyelesaian materi akademis. Ketuntasan pembelajaran ditandai dengan selesainya materi yang disampaikan oleh guru dan dapat dikuasai siswa dengan indikator siswa mendapat nilai di atas KKM atau KKTP. Setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran dan perilaku saya yang berubah adalah yang pertama, setiap murid memiliki gaya belajar dan minat belajar yang berbeda, sehingga pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat bakat yang dimiliki oleh murid. Guru atau pendidik hanya menuntun laku anak mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zaman, sehingga pembelajaran akan menjadi student center atau murid menjadi pusat pembelajaran. Yang kedua, setelah mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa pembelajaran tidak hanya sekedar proses transfer ilmu dan pencapaian ketuntasan belajar. Akan tetapi, sejatinya pembelajaran adalah bagaimana dapat mengembangkan minat dan bakat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran di kelas hendaknya menuntun anak untuk memiliki budi pekerti luhur dan berkarakter. Poin ketiga yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menerapkan konsep merdeka belajar dengan merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai potensi, minat, dan bakat siswa dan mengawalinya dengan melakukan asesmen diagnostik. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada murid, di mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat dan menentukan pilihan. Guru hanya bersifat sebagai fasilitator yang menuntun laku anak. Dan yang tidak kalah penting adalah penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Dan semboyan yang selalu kita kenal yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan contoh yang baik, memberikan semangat dan dorongan kepada murid kita. Lalu, sampai pada kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah saya meyakini bahwa anak atau murid bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Tugas pendidik adalah menuntun, mengarahkan murid agar dapat berkembang optimal sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Pembelajaran di sekolah harus berpusat pada murid. Pembelajaran diferensiasi dilakukan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran harus senantiasa pendidik pegang dan terapkan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Demikianlah pemaparan, refleksi dan kesimpulan modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.